Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Farida, calon guru penggerak angkatan 9 UPTD SMP Negeri 5 Sampang, Kabupaten Sampang. Hari ini saya akan melakukan wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, bersyukurillah. Saya terima kasih sudah diberi kesempatan pada pagi ini untuk mewawancarai Bapak. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Bi'nimatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya atas nama Kepala UPTD SMP Negeri 5 Sampang, Bapak DRS Safiuddin MPD, yang telah memimpin sekolah ini selama 9 tahun lamanya. Mudah-mudahan tetap eksis dan tetap sehat. Amin, 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 Pak. Semoga tetap sehat. Ini saya mau mewawancarai Abah dalam rangka melaksanakan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, yang mana materinya adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Pak, selama ini mungkin Abah itu bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema. Misalnya begini, dua hal ini sama-sama benar tapi harus diputuskan, sama-sama baik, sama-sama benar, memang harus diputuskan yang terbaik. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang mungkin akan Abah ambil? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan kode etik atau etika. Sekarang ini merupakan hal yang sering dibicarakan dan sering juga dilanggar ini. Jangan sampai kode etik ini masuk ke ranah pendidikan. Kalaupun itu terjadi, maka seorang pimpinan manajer harus mampu mengklarifikasi. Artinya menilai ini kira-kira membahayakan atau tidak persoalan-persoalan ini. Kalau memang itu membahayakan, maka harus diselesaikan secara detail ke dalam. Tapi kalau sifatnya ini secara umum, maka harus diselesaikan secara cepat di mana saja pun, yang penting itu terselesaikan. Terus selanjutnya, Bang, misal ada kasus gini, Bang, ya. Di sekolah kita itu ada anak yang tidak bisa baca. Nah, anak yang nggak bisa baca ini, kalau kita berhentikan, kita sepertinya itu akan menghentikan impian anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kemudian kalaupun kita tidak berhentikan, anak ini akan mengganggu proses pembelajaran di kelasnya, karena memang anak-anak di kelasnya itu, teman-temannya itu sudah bisa baca semua. Kemudian gara-gara menunggu anak ini, jadi mereka harus lebih sabar untuk menunggu untuk anak ini bisa membaca, begitu, Bang. Nah, itu kira-kira solusinya seperti apa, Bang? Terima kasih. Ini yang sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan manapun. Ya, memang di SMP itu dilematis sekali karena proses itu seharusnya dituntaskan di SD. Tapi enggak, banyak ini yang terjadi, kasus itu peralihan dari SD ke SMP. Makanya kita itu di SMP itu banyak makan getahnya, menerima getahnya. Tapi ini sebuah kenyataan yang perlu kita waspadai. Artinya ya kita terimalah, karena ini hak mereka untuk menuntut pendidikan, mengenyam pendidikan, walaupun pun ada sebuah keterbelakangan. Makanya ada jam-jam khusus, artinya warning khusus bagi mereka-mereka yang terbelakang, apalagi keterlambatan untuk membaca dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, silakan pembelajaran berlaku secara umum dulu, artinya biar tidak terjadi ketimpangan.
Akan tetapi bagi si A siapa saja yang mengalami keterbelakangan itu harus mempunyai reward waktu khusus sehingga dia itu tidak minder, artinya dia itu harus dipanggil secara pribadi, dikasihkan penguatan sehingga dengan diam-diam dia itu bisa menyelesaikan teknik-teknik sehingga dia itu sama dengan yang lainnya. Begitu Oke. Bu Eli. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, Bang. Mm-mm. Mungkin kan ada, ini kan kita bicara tentang kebijakan kepala sekolah untuk mengambil mengambil keputusan yang bijak gitu, Mbak ya. Nah, kadang kan begini, Abah itu tipenya orang bagaimana? Mengambil keputusan itu butuh dipikirkan dulu, terus eksekusi atau langsung eksekusi. Ya, terima kasih. Tergantung kita melihat dari sudut pandang kasusnya dulu. Kalau kasusnya itu mendingan, ya artinya harus segera diselesaikan dalam artian tidak bertele-tele. Tapi kalau sifatnya kasusnya berat yang memerlukan berbagai pihak, ya kita harus duduk bersama karena kita akan punya tim di sini, gitu. Tim menyelesaikan masalah. Ada wakasek, ada kurikulum, ada humas, sehingga perannya masing-masing pembantu kepala sekolah itu memberikan sebuah solusi kalau itu menyangkut persoalan yang berat. Ya begitu. Ya, coba. Terima kasih sepertinya jawabannya itu sudah menjawab pertanyaan berikutnya otomatis. Iya, iya. Ya, jadi lebih singkat. Nah, ini kalau tadi kan kita bicara dilema etika, sekarang kita bicara bujukan moral. Nah, bujukan moral itu jadi gini, ada kasus gini misalnya, Bang. Di setiap sekolah itu kan ada uang dari pemerintah yang biasa kita sebut dengan BOS di sini. Nah, di akhir pembelajaran itu biasanya kan ada guru misalnya, ayo kita rekreasi pakai uang sekolah. Nah, ya kan itu kan sebenarnya bujukan moral. Kita itu mau apa tidak sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian kalau menurut Abah, kalau ada guru yang seperti itu Abah sikapnya akan seperti apa? Ya, makasih. Pertanyaannya yang cukup bagus sekali karena kaitannya dengan kebijakan ini. Berbicara masalah dana dimanapun identik dengan kegiatan. Hanya saja kalau dana terkait dengan BOS ini sudah ada aturan mainnya, ada perundang-undangannya, dan ada peruntukannya. Tapi kalau dikaitkan dengan rekreasi tidak boleh itu. Tidak boleh, tapi kalau kaitannya dengan pengembangan sekolah itu boleh sejauh berkenaan dengan RKS-nya, rencana kerja sekolah, apa saja di situ yang diprogramkan sesuai tidak dengan peraturan yang berlaku. Ya tidak bisa kita tutup ada uang semena-mena, ada sisa kemudian kita rekreasi, tidak boleh, melanggar aturan. Berarti Abah tidak terbujuk dengan itu. Oke. Enggak boleh. Berarti harus sesuai dengan yang diperuntukannya. Iya. Ya, betul, Bang. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Adakah orang-orang yang selama ini yang membuat misalnya gini, Bang, Abah mau mengambil keputusan, butuh orang-orang yang harusnya itu memberi masukan ke Abah. Nah, kira-kira siapa atau jabatan apa orang-orang yang sering memberikan masukan ke Abah ketika Abah mau memutuskan sesuatu? Ya, terima kasih. Karena di sebuah lembaga itu kan ada struktur di dalamnya. Struktur yang ada di dalamnya ada wakasek, ada kurikulum, ada humas, ada sarpras dan lain sebagainya. Nah itu kita biasa, karena kita terbiasa kan duduk bersama dan merumuskan sesuatu secara bersama-sama. Apalagi menyangkut dengan kebijakan secara umum di sekolah ini. Saya selaku kepala sekolah tidak paham langsung sewenang-wenang ini harus berindah. Paling tidak harus mempertimbangkan masukan dari seksi apa, katakanlah masalahnya apa dari humas, apa dari kurikulum. Nah itu. Jadi sama-sama duduk bersama kita mewujudkan impian-impian, kekurangan apa yang harus didahulukan di sekolah ini. Berarti skala prioritas berarti, Pak ya? Iya, skala prioritas. Terus kira-kira
Eh, yang biasa Abah lakukan, langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini untuk mengatasi sebuah masalah di sekolah biasanya apa? Ya, yang pertama kan kita sudah punya tim ini. Oke, tim. Tim tim persoalan yang ada di sekolah ini melibatkan satu sebagai penanggung jawab yang kepala sekolah, ada komite, ada dari warga sekolah, Ya. wali murid, dan juga ada teman-teman sebagai penanggung jawab di sini. Katakanlah kesiswaan yang berbicara masalah kesiswaan di situ. Ya itu yang melibatkan itu saya itu. Jadi makanya kalau sifatnya anak yang bertengkar itu masalahnya apa bisa terselesaikan karena ada wadah memang harus menyelesaikan persoalan itu. Makasih Bah. Ini pertanyaan terakhir, refleksi Bah. Iya. Ya. Dari pembicaraan kita hari ini Bah, apa yang pasti kalau untuk saya secara pribadi banyak manfaat yang bisa saya ambil. Jadi gaya kepemimpinan Abah bisa saya ambil. Abah orangnya seperti ini, yang baik saya ambil, yang tidak baik dari Abah ya saya singkirkan terlebih dahulu, mungkin bisa menambah dari orang lain. Nah, sekarang dari yang kita bicarakan tadi Bah, sebenarnya manfaat apa yang bisa Abah petik dari pembicaraan kita? Ya, ini kan seharusnya ini sebuah evaluasi diri bagi saya. Pertanyaan Bu Edi ini evaluasi diri, infadir bagi diri saya selaku leadership. Leadership itu pada dasarnya harus tegas, ya, sesuai dengan prinsip kepemimpinan. Kalau memang ada hal yang perlu disampaikan secara tegas pada saat itu, harus disampaikan pada saat itu. Itu jiwa pemimpin. Kalau ini membutuhkan waktu yang relatif agak lama, bisa dikesampingkan dulu. Bukan berarti ditinggalkan, tapi skala prioritas persoalan-persoalan yang ada di lembaga ini. Jadi sekali lagi kita itu bisa keras, bisa lunak, bisa sedang. Seorang pemimpin harus begitu, harus melihat situasi dan kondisinya dulu. Kita tidak boleh terlalu saklek, tidak boleh. Terlalu melempem juga tidak boleh. Sedang juga tidak boleh. Dilihat dari situasi dan kondisinya. Makanya fleksibel. Seorang pemimpin kepala sekolah fleksibel, maka akan langgeng dan lama. Berdasarkan pengalaman saya itu orang yang terlalu egois sebagai seorang pemimpin paling bertahan 2-3 tahun. Begitu lemah juga begitu, juga tidak bertahan lama. Kenapa dibuat mainan dengan bawahan itu? Makanya yang baik itu kita sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kita bisa kenceng deh, bisa santai, bisa sedang. Nah, itulah. Sehingga kita itu bisa melihat dan mengakomodir situasi iklim yang ada dalam sekolah ini. Tidak ada bedanya antara pimpinan dengan tidak ada. Pada saat kita dinas ya dinas, kita santai-santai, kita ngomong dari hati ke hati. Apa yang kurang kita, tidak boleh kepala sekolah itu pemimpin harus egois. Saya harus digaji. Itu memang yang saya rasakan selama ini waktu itu. Saya sudah bersama Abah selama Abah pertama kali di sini. Saya sudah merasakan itu memang Abah itu ada tarik ulurnya, ada rem-remnya gitu kan Bayang. Ada di rem Saat dulu. kita harus ngomong keras ya harus keras, tapi ada batas waktu sebagai warning istilahnya. Pada saat kita harus ya tenang aja gitu. Apa selalu ngotot terus tidak menjamin adanya keberhasilan di lembaga itu. Ya silakan lihat sendiri, evaluasi sendiri bagaimana perkembangan sekolah kita ini di sini. Selama saya berada di sini dibandingkan dengan sebelumnya. Bu ini kan sudah tahu dan paham itu. Situasi sekolah sebelum apanya gimana, Iya. setelah saya memimpin gimana, itu Bu ini. Ya, saya kurang lebih sudah tahu dengan Abah gaya kepemimpinannya seperti apa. Kalau menurut saya secara garis besar memang pengambilan kebijakan dari Abah itu sebenarnya orangnya bukan orang yang otoriter sebenarnya, cuma Abah itu tegas lah. Kalau memang diperlukan tegas. Betul begitu. Dan saya juga ini Mbak mau minta maaf mungkin selama saya jadi bawahan Abah mungkin pernah ada salah. Saya doakan Abah semoga panjang umur dan sehat. Terima kasih atas waktunya Bang. Terima kasih dan dukungannya buat saya. Terima kasih dari saya PPJ sampai saya ikut CGP.
Abah selalu mendukung Iya, support. penuh, mensupport penuh. Iya, semoga Saya mau sukses. ngapain, nah Sukses. itu yang saya memang apa ya, yang di benak saya tuh punya hutang budi yang besar gitu ke abah-abah itu. Orangnya itu apa ya, selama itu benar, selama itu saya menjalankan dan tidak meninggalkan sekolah dengan alasan yang mengada-ngada, abah itu selalu orangnya memang mendukung dan mengizinkan begitu. Terima kasih Mbak ya. Iya, Ya. sukses Ya, selalu. sampai di sini perjumpaan kita, semoga abah umur panjang, Amin, 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 sehat, amin. Terima kasih. banyak rezekinya. Ya, ya, amin, amin, Ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SD Mandangin 5, yaitu Bapak. Silakan perkenalkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasif, Kepala UPTJ SDN Pulau Mandangin 5. Terima kasih atas kunjungan Ibu dalam rangka pemenuhan tugas yang menurut Ibu dipandang perlu. Kami akan membantu sebisa yang kami mampu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan pada pagi hari ini Pak, dan responnya juga sangat baik, luar biasa, di luar ekspektasi saya. Tadi malam saya sudah sempat kepikiran gimana kira-kira nanti gimana responnya. Ternyata alhamdulillah responnya sangat baik sekali. Ini Pak, saya kan ada tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah ya, dan yang saya pilih adalah Bapak karena menurut saya Bapak adalah yang pertama adalah putra Mandangin yang menjadi salah satu kepala sekolah di SD yang ada di Mandangin. Nah, yang saya tanyakan ini Pak, mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Bapak kan seorang pemimpin di SD ini. Nah, selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus yang membuat Bapak itu mengalami dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini, di segala tempat, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat, kadang-kadang kita sering dihadapkan pada 2 hal di mana pada saat itu kita dituntut untuk memilih dari 2 hal yang dimaksud, apakah itu nilainya positif ataukah negatif. Nah, dalam hal ini karena ibu itu menyampaikan terkait masalah dilema etika. Nah, berdasar apa yang saya alami, baik itu sebelum saya menjadi kepala sekolah maupun saat ini saya sebagai kepala sekolah, ada hal-hal yang harus kita identifikasi terkait dengan etika moral tadi. Nah, identifikasi moral tersebut harus didasarkan pada skala prioritas. Jadi yang dianggap lebih prioritas, maka disitulah kebijakan kami untuk mengambil sebuah sikap untuk kemudian itu menjadi agenda utama dan didahulukan, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini berarti hubungannya dengan skala prioritas berarti Pak ya, Betul, mana yang lebih penting mana gitu. yang lebih penting. Meskipun itu sama-sama benar, tapi mana Betul, yang betul. lebih mungkin dilakukan dan itu dampaknya mungkin akan lebih besar Betul, nantinya, begitu betul, berarti Pak betul. ya. Oke. Selama ini kan Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, itu yang mengandung kebijakan. Nah, kalau tadi katanya skala prioritas gitu kan. Kalau misalnya kasusnya begini Pak, ada siswa ini nggak bisa baca. Terus dia itu kan kalau kita tidak naikkan kelas, dia akan berhenti. Betul. Nah, kalau kita naikkan kelas, maka pamor sekolah, masa anak nggak bisa baca naik sekolah dan sampai lulus, kan begitu. Nah, menurut Bapak dengan adanya kasus seperti itu, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh sekolah? Kan ini sama-sama benar, yang satu menyelamatkan sekolah, yang satunya lagi menyelamatkan anak ini dari berhenti sekolah.
Itu kan. Menurut Bapak itu kira-kira langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk apa ya? Untuk mengatasi masalah ini? Ya, terima kasih. Nah, bagi kami pendidikan anak itu lebih diutamakan. Artinya pihak sekolah dalam hal ini akan mengambil peran untuk kemudian sebisa mungkin anak ini tidak putus sekolah. Tadi disebutkan kalau anak ini tidak dinaikkan maka anak tersebut bisa putus sekolah. Dan jika anak ini tidak dinaikkan maka image atau nama baik sekolah menjadi taruhan. Nah, kebetulan dalam hal ini kami juga mengalami hal yang serupa. Nah, langkah yang kami lakukan adalah dengan memberikan materi tambahan atau paling tidak saya menunjuk salah seorang guru untuk kemudian melakukan pendampingan dalam hal tambahan pelajaran. Karena ini adalah tingkat daripada dasar yaitu tentang calistung, maka kami memfokuskan guru tersebut dalam hal pendampingan tentang materi baca, tulis, dan berhitung seperti itu. Nah, hasil yang ingin diharapkan adalah tentang masalah tadi agar anak ini menjadi bisa baca, tulis, dan berhitung dasar. Karena di sini adalah lembaga sekolah dasar, maka sangat penting untuk kemudian bagi seorang anak untuk menguasai 3 kunci ini, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Yang nantinya hal ini akan dibawa pada penguasaan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas. Sekian. Makasih Pak, jawabannya sangat ini ya, sangat di luar dugaan saya ternyata. Sebenarnya itu ngambil jalan tengah lah istilahnya. Ya, betul. Jalan tengah lah. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, Bang. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, itu kan tadi kasus yang lain, di kasus yang berbeda misalnya yang kasus-kasus anak yang nakal, kalau anak nakal ini diberhentikan, kadang-kadang juga kan nanti malah menjadi beban keluarga, jadi sampah masyarakat, tidak sekolah dan lain sebagainya. Kan ada Pak anak yang suka membuli, adalah anak-anak nakal itu pasti ada di setiap sekolah, tapi kan kalau kita berhentikan kemudian atau kita rangkul pun biasanya itu akan mengganggu proses pembelajaran dalam kelas, ya kan? Biasanya langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini? Baik, sepanjang pengalaman saya yang saya alami dan saat ini sudah kami terapkan terkait dengan anak yang model-model seperti ini, memang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, prioritas kami adalah menjaga agar anak tetap sekolah. Karena pendidikan merupakan hak setiap anak di negeri ini tanpa terkecuali, tanpa memandang anak tersebut berasal dari golongan mana, kemudian latar belakang ekonomi seperti apa. Jadi kami di sini selaku pendidik memang lebih mengutamakan daripada hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan masalah yang disampaikan tadi, memang tidak semua hal misalkan bisa diselesaikan dengan begitu cepat seperti kita membolak-balikkan telapak tangan. Pendidikan itu butuh proses. Maka terkait dengan masalah yang Ibu sampaikan barusan, ini penting bagi sekolah kami untuk kemudian mentreatment daripada kelakuan anak yang menurut pandangan orang-orang tertentu, baik itu kita sebagai guru, kemudian oleh masyarakat luas, kelakuan ini dianggap negatif. Nah, oleh karenanya negatifnya perlakuan anak ini tidak semata-mata disebabkan oleh anak itu sendiri. Bisa saja karena di keluarga yang salah asuh misalkan, kemudian dia kurang mendapat perhatian dari orang tua, bahkan bisa saja anak ini
tidak pernah diperhatikan di dalam keluarga. Nah, oleh karenanya kami selaku kepala sekolah untuk melakukan pendekatan, baik itu secara pribadi maupun dengan keluarga, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya sudah cukup cukup menyeluruh lah istilahnya. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Kan ada orang-orang itu kan menyelesaikan masalah itu kadang kan butuh dipikirkan dulu baru diselesaikan. Nah, tipenya Bapak ini diselesaikan dulu baru dipikirkan atau langsung diselesaikan pada hari itu juga? Terima kasih. Terkait dengan dilema etika yang Ibu sampaikan tadi dalam agenda wawancara kali ini, terkait dengan penyelesaian masalah itu sifatnya kondisional. Jadi jika persoalan masalah itu bisa diselesaikan secara langsung, maka saya menyelesaikan secara langsung. Namun jika saya secara pribadi sebagai kepala sekolah yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai kekurangan, tidak ada salahnya manakala saya mengalami kesulitan terkait dengan hal yang akan diputuskan, maka saya mengajak teman-teman guru untuk kemudian berdiskusi, meminta pendapat, meminta masukan dari teman-teman untuk kemudian nantinya saya putuskan, seperti itu. Oke, ya Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Ini berkaitan dengan bujukan moral karena dari tadi kita tidak sentuh sama sekali, ya. Misalnya gini Pak, ada kasus gini. Sebenarnya kan guru itu kan maunya biasanya kalau di akhir akhir pembelajaran gitu ya, semester 2 itu biasanya kan guru-guru ayo rekreasi. Nah, ada salah satu guru yang bilang gini, ayo rekreasi pakai dana BOS. Nah, menurut Bapak itu kan bujukan moral sebenarnya kan, kita diarahkan kepada hal yang salah gitu kan, karena harusnya rekreasi tidak dibiayai dari uang BOS gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak menyikapi kalau seandainya ada bawahan Bapak yang seperti itu menanggapinya seperti apa? Nah, terima kasih. Terkait penggunaan dana BOSP, sekarang sudah berubah istilah BOSP, memang seperti yang disampaikan Ibu tadi, rekreasi itu kan sifatnya kalau boleh dibilang kebutuhan secara personal. Nah, oleh karenanya ketika ada seorang guru kemudian menyampaikan hal seperti itu, maka saya mungkin tidak langsung menyalahkan, karena masing-masing punya alasan berbeda terkait dengan penggunaan dana BOS. Barangkali teman-teman itu kurang paham terkait masalah penggunaan dana BOSP yang sepenuhnya memang peruntukannya adalah untuk penyelenggaraan pendidikan, seperti itu. Jadi mungkin saya secara persuasif nanti akan menyampaikan secara perlahan, artinya tidak langsung memvonis yang dimana bisa menyebabkan guru tadi menjadi tersinggung, mungkin seperti itu. Ini terakhir refleksi Pak ya, refleksi terakhir. Dari semua hal yang saya sampaikan dan yang Bapak sampaikan, kira-kira ini yang pasti buat saya sendiri ini seperti pembelajaran yang berharga. Bisa ngobrol dengan Bapak, karena sebelumnya saya tidak kenal, mungkin di jalan nggak pernah nyapa, mungkin setelah ini akan menyapa karena memang sudah kenal. Nah, dari yang saya tadi tanyakan ke Bapak, mungkin hal apa yang mungkin membuat Bapak hal ini membuat Bapak itu bisa mengambil keputusan yang lebih baik dari kasus-kasus yang sudah ada yang saya sebutkan tadi. Kalau dari pertama sampai terakhir, kasus yang paling dilematis adalah terkait tentang masalah yang dihadapi oleh peserta didik mengenai keterlambatan daripada belajar peserta didik. Itu menurut saya dilematis sekali. Di satu sisi
saya harus menyelamatkan si anak untuk kemudian agar tetap melanjutkan pendidikannya, sementara di sisi lain ada hal yang harus saya selamatkan, yaitu tentang image dan nama baik sekolah. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih, Ini sama-sama. buat pelajaran berharga buat saya sendiri, pengalaman berharga juga pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena Sama-sama. Bapak sudah menerima saya dengan baik dan responnya juga sangat positif sekali. Saya mohon diri dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.